أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Di malam hari ini pertemuan kedua saya di Masjid Jami'ul Ihsan. Yang pertama dulu sama Ustadz Fakhrul Razi, dan sekarang yang kedua sendirian. Saya ditinggal sama Ustadz Fakhr. Tapi mudah-mudahan di malam hari ini insya Allah pertemuan kita adalah pertemuan yang akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan cek. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan berbincang santai antara maghrib sampai isya. Saya tidak tahu azan isya lanjut, ba'dal isya lanjut atau bagaimana. Nanti nunggu azan aja ya. Kalau azan selesai ya udah selesai gitu aja. Kita akan berbicara istiqomah sampai husnul khatimah. Ini penting banget. Apalagi saya lihat, jazakumullah khair. Apalagi saya lihat di sini sebagiannya sudah masuk usia senja. Coba angkat tangan yang sudah senja ini. Senja itu di atas 60 tahun. Ada? Oh, masya Allah. Saya doain mudah-mudahan semuanya yang hadir sama Allah diberikan keutamaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi, ada satu kunci husnul khatimah yang kemudian diremehkan oleh manusia, padahal itu mudah. Jadi kan kita suka amal itu yang mudah-mudah aja ya. Kadang-kadang kita ini ceramah terlalu tinggi, terlalu berat. Ketika jamaah pulang bingung, ini ceramahnya apa yang bisa saya amalkan. Nah, ada satu kunci husnul khatimah yang mudah. Apa itu? Bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar. Orang itu kalau syukurnya benar,
dia pandai bagaimana mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, itu pasti meninggalnya husnul khatimah. Saya akan kasih contoh. Nanti dengan contoh ini antum semua akan mengatakan ternyata betul juga ya, gitu. Contoh terbesar di dalam kematian yang husnul khatimah itu adalah kematiannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf di setiap bulan Ramadan. Itu setiap tahun i'tikafnya 10 hari, yaitu pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan insya Allah antum tahu, di tahun wafatnya Nabi Muhammad itu beliau i'tikafnya meningkat menjadi 20 hari. Ini namanya husnul khatimah. Di akhir tahun kehidupan beliau ibadahnya semakin meningkat. Kemudian setiap tahun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkhatamkan Al-Quran kepada malaikat Jibril itu 1 tahun 1 kali di bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad baca, didengarkan langsung oleh malaikat Jibril. Kalau bahasa kita itu setoran hafalan, murajaah. Dan subhanallah antum tahu, di tahun terakhir kehidupan Nabi Muhammad, beliau itu mengkhatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril 2 kali. Biasa i'tikaf 10, sekarang 20. Biasa khatam 1 kali, di tahun terakhirnya 2 kali. Ini yang namanya husnul khatimah. Apa kuncinya? Kuncinya satu hadis yang insya Allah antum semuanya sudah tahu. Apa itu? Ketika Nabi Muhammad sholat tahajud, sampai kakinya bagaimana? Sampai kakinya bagaimana? Bengkak. Dan ketika Rasulullah melakukan itu, ada perbedaan pandangan antara Nabi Muhammad dan Ibunda Aisyah. Maka dengan itu Ibunda Aisyah bertanya, karena apa yang Ibunda Aisyah lihat itu ternyata tidak seperti yang Rasul rasakan di dalam hatinya. Maka muncul pertanyaan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Ya Rasul, kenapa engkau capek-capek sholat tahajud sampai kemudian kakimu bengkak? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dalam keadaan Allah telah ampuni semua dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu mengira sholat tahajud ini untuk ampunan dosa. Nah, kalau untuk kita pantas, kita tahajud untuk supaya Allah mengampuni kita, pantas. Kita ini jangankan di pasar, jangankan di jalan raya, di masjid saja kita berdosa. Iya enggak? Ngelihat orang sholatnya cepet, gimana mau diterima sholatnya cepet banget? Dosa sudah. Ngelihat orang sholatnya lama, kita bilang apa? Riya. Mumpung dilihat orang sholatnya dipanjangin. Subhanallah. Maka Rasulullah itu oleh Ibunda Aisyah itu ditanya, ya Rasul, ngapain sholat sepanjang itu? Anda tahu kan hadisnya Anas bin Malik. Dalam hadis yang lain, sahabat yang lain ikut sholat bersama Rasul, sholat tahajud, nggak kuat kan? Surat Al-Baqarah, lanjut surat berikutnya, lanjut surat berikutnya, sampai rukuknya sama, sujudnya sama, dan itu selesai 11 rakaat dalam 1 malam. Kita mikirnya apa? Gak masuk akal. Mana mungkin menyelesaikan dalam 1 rakaat hampir 4 juz. Itu kemudian menjelang subuh selesai 11 rakaat. Itu gak masuk akal. Nah, untuk yang ngomong gak masuk akal, jangan cepet-cepet protes. Terus bagaimana? Antum coba dulu istiqomah
1 malam 1 juz. Nanti antum akan ngerti bagaimana 1 rakaat itu bisa selesai 4 juz. Kalau 1 malam 1 juz aja belum istiqomah, nggak usah sok ngeritik Imam Syafi'i yang 1 malam bisa khatam 30 juz. Gak masuk akal. Coba dulu. Karena ini bukan teori tapi apa? Amal ini. Nah, apa jawaban Rasulullah? Ya Rasul, kenapa engkau lakukan semua itu? Dalam keadaan semua dosamu oleh Allah telah diampuni. Sehingga Ibunda Aisyah mengira sholat tahajud itu untuk cari ampunan. Apa Rasulullah katakan? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Nah sekarang lihat hadirin, ketika seorang itu bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah beri. Sekarang saya mau tanya, apa yang Allah beri untuk orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Setiap kita bersyukur sama Allah, nikmatnya diapain? Ditambah. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku tambah kemampuan kalian dalam taat kepadaku. Jadi kalau nikmat kita syukuri, ketaatan kita kepada Allah ditambahi. Ada nikmat lagi kita syukuri, taatnya sama Allah ditambah. Nikmatnya disyukuri, taatnya ditambah. Berarti setiap antum bersyukur atas nikmat yang antum terima, Allah tambahkan kemampuan untuk antum berbuat taat kepada Allah. Sehingga ketika ketaatan itu disyukuri, taatnya ditambah. Tambahan ketaatan disyukuri, sama Allah nikmat taatnya ditambah lagi. Ketika itu terus antum lakukan, maka nanti insya Allah meninggalnya dalam puncaknya iman, puncaknya Islam. Kenapa? Diawali dari bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang kita rasakan. Nah itulah hadirin, kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur itu bukan cuma ucapan, tapi syukur itu apa? Perbuatan. Maka dengan itu Allah Ta'ala mengatakan kepada Daud alaihi salam dan kepada keluarganya, apa Allah bilang? I'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Lakukan syukur wahai keluarga Daud, dan sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Berarti syukur itu bukan sekedar ucapan tapi apa? Amalan. Kalau kita melakukan syukur dengan benar, ketaatan ditambah sama Allah, setiap hari bersyukur, ketaatannya ditambah terus, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita mau ngomong istiqomah sampai menuju husnul khatimah. Sedikit aja. Apa istiqomah itu apa? Coba ini warga Jami'ul Ihsan. Apa itu istiqomah? Konsisten, berkesinambungan, terus teguh pendirian, tidak putus dalam amal. Coba sekarang begini, istiqomah itu satu akar kata dengan qama yaqumu. Qama yaqumu itu berdiri. Berarti orang itu tidak akan dikatakan istiqomah kalau dia tidak berdiri untuk beramal. Itu yang pertama. Jadi ada amalannya. Yang kedua, istiqomah itu satu akar kata dengan yang panjenengan tahu, yang anda tahu, itu mustaqim. Mustaqim artinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berarti orang yang istiqomah, orang yang berdiri, beramal, dan amalannya itu lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam An-Nawawi
mengatakan arti istiqomah itu adalah luzumut ta'ah, senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Maka begini, orang yang istiqomah itu amalannya tidak harus satu. Misalkan istiqomah sholat duha, terus setiap jam 8 pagi sholat duha, besok lagi jam 8 pagi sholat duha, besok lagi, terus begitu. Tidak harus. Karena orang yang istiqomah menurut Al-Imam An-Nawawi luzumut ta'ah, orang yang di setiap pergantian waktunya dia tidak terlepas dari taat kepada Allah walaupun amalannya berbeda. Faham enggak? Walaupun amalannya apa? Berbeda. Tapi di setiap pergantian waktu senantiasa dia berubah dari satu ketaatan menuju kepada ketaatan yang lain. Dan itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, jangan putus di dalam ketaatanmu kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Itu istiqomah. Jadi orang istiqomah itu amalannya nggak harus satu. Intinya setiap pergantian waktu antum berpindah dari satu ketaatan menuju kepada ketaatan yang berikutnya. Maka orang yang istiqomah adalah orang yang setiap pergantian waktu yang dia lewati itu tidak terlepas dari taat kepada Allah. Bahkan ketika amalan itu berupa istirahat. Sekali lagi saya ulang, bahkan walaupun amal itu berupa apa? Istirahat. Ketika istirahat itu bentuk ketaatan kepada Allah, maka ketika antum sedang istirahat, antum sedang dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu istiqomah. Maka orang yang istiqomah itu Allah sebut dalam Al-Quran apa? Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya harus declare itu apa? Diproklamirkan. Dia harus ngomong, dia tunjukkan, dia yakini Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dan itu yang terjadi pada keluarganya siapa? Ammar bin Yasir. Antum tahu enggak siapa orang yang mati syahid pertama dalam agama Islam? Ada yang tahu? Nanti sama sahabat muslim dikasih hadiah. Hadiahnya umroh. Wah, 2 orang yang jawab gak bisa, batal. Coba yang jawab 1 tadi umroh antum. Orang yang mati syahid pertama dalam agama Islam bukan laki-laki, perempuan. Namanya siapa? Sumayyah. Sumayyah ini istrinya Yasir. Mereka berdua punya anak namanya Ammar. Maka dibilang keluarganya siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Itu Sumayyah, dia declare keislamannya, dia tunjukkan bahwa dia muslim. Sampai tuannya nggak terima. Antum tahu apa hukumannya? Ditusuk besi panas dari tengkuk belakang lehernya sampai keluar, a'azzanallahu wa iyyakum, itu pas di kemaluannya. Meninggal Sumayyah. Tidak lama setelah itu suaminya, yaitu Yasir. Antum tahu bagaimana Yasir disiksa? Kaki kanan diikat dengan kuda ke sebelah kanan, kaki kiri diikat dengan kuda ke sebelah kiri, dan itu kuda ditarik pelan-pelan. Wow, ya Allah, antum bayangin. Dan mereka tidak berpaling dari keislaman mereka. Dan antum tahu apa yang Rasul lakukan untuk mereka? Dalam tanda kutip ya, Rasulullah tidak melakukan apapun kecuali memberi janji. Apa janjinya? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Keluarganya Yasir, Rasul bilang apa? Yang sabar. Kenapa kamu harus sabar? Fa inna mau'idakumul jannah.
karena sebentar lagi kalian pindah ke surga. Allahu Akbar. Lihat. Jadi dideklarasikan Rabbunallah, tapi Rasul bilang apa? Yang sabar. Maka orang istiqomah itu perlu sabar. Kenapa? Karena ganjarannya apa? Surga. Antum tahu Asia, istrinya Fir'aun, ketika disiksa oleh Fir'aun di tengah padang pasir, itu dia, kalau kami di Jawa bilangnya dipenteng. Kalau di Makassar apa? Dipenteng itu diikat tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Apa bahasa Makassarnya? Sigo. Sigo. Di padang pasir, kemudian dipanasin dulu, setelah panas dicambuk, Itu Asia tidak teriak kesakitan, tapi dia tersenyum. Apa kata Fir'aun? Pantes nggak? Gila, wong dipukulin. Fir'aun tidak tahu. Ketika sedang disiksa oleh Fir'aun, itu Asia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidh zalimin. Ya Allah, selamatkan, ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di sebelahmu di surga. Coba lihat, mintanya tidak macam-macam. Mintanya bukan sekedar minta rumah di surga, enggak. Dibilang apa? Di sebelahmu ya Allah. Bangunkan untukku satu rumah di sebelahmu di surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi? Ketika itu Asia dipukulin sama Fir'aun, itu oleh Allah pintu langit dibuka, kemudian melalui malaikatnya Allah mengatakan apa? Unzuri, ayo dilihat, rumahmu di surga sudah beres. Akhirnya ketika dia disiksa seperti itu, ketika dia memperjuangkan imannya, dia istiqomah dengan mengucapkan Rabbunallah. Itu sama Allah, antum kira ditinggal begitu aja? Gak mungkin. Sama Allah dibantu dia. Dibukakan pintu langit dan ditampakkan untuknya satu istana yang telah Allah bangun untuknya di surga. Sehingga seakan-akan Allah mengatakan, kalaupun sebentar lagi engkau meninggal dunia, gak usah takut. Kenapa? Tempatmu surga. Allahu Akbar. Itu untuk orang yang mendeklarasikan dengan mengucapkan Rabbunallah. Dan itu hadirin, kita jadi tahu kenapa Nabi Yusuf, antum tahu Nabi Yusuf kan? Kenal atau tahu? Hah? Tahu atau kenal? Kalau kenal bahaya. Tahu ya. Nabi Yusuf itu ketika diajak berzina oleh siapa? Zulaikha, dia bilang apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih nikmat. Penjara lebih apa? Lebih nikmat dibandingkan mengikuti perempuan itu. Saya mau tanya sama antum, masuk penjara dibandingkan tidur sama perempuan, nikmat mana? Jujur, laki-laki jujur. Laki-laki, hatta yang tua saya yakin, penjara dibanding tidur sama perempuan mana lebih nikmat? Oh, penjara dari mana? Tidur sama perempuan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Tapi kita mau tanya sama Yusuf, Nabi Yusuf, kenapa engkau lebih menjadikan penjara itu nikmat dibanding mengikuti perempuan itu? Karena apa? Karena keistiqomahannya Yusuf. Karena apa? Keistiqomahan Yusuf. Sampai penjara itu terasa lebih nikmat dibanding kumpul dengan perempuan. Antum tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara, diasingkan, diancam dibunuh. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ini musuh-musuh mau ngapain sih? Ini musuh saya mau ngapain sih? Di penjara sudah,
diasingkan sudah, diancam dibunuh, nggak pernah berhenti, terus diancam dibunuh. Mereka mau ngapain? Kemudian beliau mengucapkan satu kalimat yang sangat masyhur yang dinukil oleh muridnya. Siapa muridnya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini, jannati wa bustani fi qalbi wa hiya ma'i aynama ruht. Surga dan taman indahku itu aku letakkan dalam hatiku, maka dimanapun aku berada, surga itu bareng sama aku. Mau di penjara, mau di rumah, mau diasingkan, mau di gunung, mau di laut, mau di Makassar, itu kalau memang surganya di sini, yo ikut terus. Terus Ibnu Taimiyah bilang apa? Wa in sajanuni fasijni khalwa. Kalau mereka masukkan aku ke dalam penjara, maka ketika aku di penjara, itu waktu aku yang paling berharga, berduaan dengan Allah, tidak diganggu istri, tidak diganggu anak, tidak diganggu pekerjaan. Ini waktu berduaan dengan Allah. Wa in taraduni fatardi siyahah. Kalau mereka mengasingkan diriku, maka di pengasingan itu aku anggap rekreasi, tempat baru, suasana baru, teman baru, rumah baru. Wa in qataluni faqatli syahadah. Kalau mereka bunuh aku, itu yang saya tunggu. Karena kematianku insya Allah kematian syahadah, mati syahid. Itu kalau orang istiqomah. Kita lanjutkan ayatnya. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Setelah mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, tidak cukup. Karena orang yang mengucapkan Tuhan kami Allah, itu apa sama Allah ditinggal atau kemudian oleh Allah diberi ujian? Ditinggal atau diuji? Diuji. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah bilang alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan saya beriman, kemudian sama Allah dia bakal ditinggal tanpa diuji? Pasti diuji. Pasti diuji. Maka antum ini, saya, antum semua, laki-laki maupun perempuan, semuanya diuji. Nah, maka ketika ujian iman itu datang, apa yang terjadi? Cuma satu, harus istiqomah. Maka Allah bilang, orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, apa yang mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Itu malaikat-malaikat Allah turun bergantian kepadanya. Terus malaikat itu ngomong apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut atas apa yang akan kamu hadapi setelah ini, dan kamu jangan sedih atas apa yang kamu tinggal di dunia. Masya Allah. Terus malaikatnya bilang apa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena kami, kata Allah, pelindungmu di dunia sampai nanti kalau kamu pindah ke akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nanti kalau kamu sampai di akhirat, kata Allah, tempatmu surga. Dan kalau kamu masuk surga, kamu dapat apapun yang kamu inginkan sebagai hidangan dari Allah yang Maha Kuasa. Saya mau tanya, ini malaikat ngomong seperti itu, turun, itu kapan waktunya? Ketika momen tergenting dalam hidup kita, menjelang kematian. Antum tahu menjelang kematian? Dalam satu hadis yang sahih
orang itu ketika akan meninggal dunia, itu malaikat setan datang ganggu dia. Digambarkan oleh Rasul seperti kita ini sedang kehausan, itu setan bawa teko berisi air dingin. Minum nggak? Kata setan, minum nggak? Kalau kita minum, lepas iman kita. Sampai seperti itu. Tapi ketika yang sakaratul maut ini orang beriman, apa yang terjadi? Setannya pergi, malaikatnya Allah turun. Dan antum belajar bahasa Arab, tatanazzalu. Itu artinya bukan sekali turun. Begitu Ustaz ya? Bukan sekali turun, tapi apa? Silih berganti malaikat itu turun kepadanya. Kemudian malaikatnya bilang apa? Jangan takut. Sebentar lagi kalau kamu meninggal, sama malaikat ditunjuk surga, kamu pindah ke sana. Wih, coba. Kalau kita diiming-iming surga, nggak mungkin nggak pengen mati, betul apa enggak? Istri kita dibanding bidadari surga, nggak ada apa-apanya. Rumah kita yang mewah di dunia dibandingkan istana surga, tidak bisa dibandingkan. Maka kalau antum dibilang kamu mati sekarang tapi kamu pindah ke surga, mau apa enggak? Mau apa enggak? Semuanya mau. Kita ini nggak mau mati karena apa? Kita nggak tahu bakal pindah surga atau neraka. Coba kita yakin bakal pindah ke surga, nggak usah nunggu besok. Sebelum isya nggak apa-apa. Jangan saya, antum. Sebelum isya nggak apa-apa, ya apa enggak? Nah, maka itulah kenapa salah seorang sahabat Nabi ketika mau perang, ini perang sudah mulai, di tangannya ada beberapa butir kurma. Terus di sebelahnya dia Nabi Muhammad. Dia tanya, ya Rasulullah, in ana mitu famadha ajid? Kalau saya mati di perang ini, saya dapat apa? Kan ini tawar menawar dia. Saya mau mati nih kan di perang. Kalau saya mati saya dapat apa? Nggak mau, saya nggak dapat apa-apa. Apa Rasul bilang? In anta mitta muqbilan ghaira mudbir. Kalau engkau meninggal di perang ini, maju, tidak pakai mundur, falakal jannah, kamu dapat surga. Wih, kaget ya, surga? Iya, surga. Kemudian kurma di tangan itu dihitung sama dia, sisa 7. Terus dibilang apa? Innaha lahayatun tawilatun hatta akulat tamarat. Kalau nunggu sampai kurma ini habis saya makan, kelamaan. Ini di depan apa? Surga. Antum tahu diapain kurmanya? Fa'alqat tamarat. Ini kurmanya dilempar, bang, biar dimakan teman-teman saya katanya. Kenapa? Kalau nunggu kurma selesai dimakan, untuk kemudian baru masuk surga, yo kelamaan. Maka kurmanya dibuang, dia maju, dan betul meninggal dunia dan dia dapat surga. Coba perhatikan hadirin. Itu malaikat bilang begitu. Kalau antum mau meninggal dunia dalam keadaan antum istiqomah. Dan istiqomah itu kan sebenarnya nggak lama ya. Sampai kapan sih? Kita dituntut ibadah itu sampai kapan? Ada ucapan yang sangat keren. Dan ini kami dengar dari Allah yarhamu, semoga Allah merahmati beliau. Itu namanya Gus Khuzairon, kiainya Pondok Al-Fatah Temboro, Jawa Timur. Kan beliau meninggal itu pas buka puasa. Beliau bilang gini, sampai kapan sih kita disuruh ibadah ini, sampai kapan? Beliau bilang, gak lama, sampai mati. Kalau nanti ba'dal isya mati, ya sudah, selesai. Kalau matinya besok, ya sudah, berarti sampai besok. Kenapa nampaknya panjang? Gara-gara setan BCI ke sini, umurmu masih lama. Jadi kita kesannya apa? Waduh, ini puasa Ramadan masih kurang 20 tahun lagi. Ini disuruh sholat maghrib masih kurang 20 tahun. Siapa bilang umur antum sisa 20 tahun? Jangan-jangan sisa 20 detik. Nah, maka kalau kita mikir kematian itu dekat, istiqomah ringan. Kenapa istiqomah terasa berat? Gara-gara kita mikir umur kita masih panjang. Antum tahu ada cerita begini. Ada cerita keren. Ada seorang laki-laki ahli ibadah. Ibadah nggak pernah berhenti.
setan yang ganggu sampai putus asa. Wah, ini orang nggak bisa diganggu ini. Siapa dia? Imam Jami'ul Ihsan. Boy, berat ya. Nggak bisa diganggu dia. Diganggu pakai perempuan, nggak bergeming. Diganggu pakai jabatan, nggak tergiur. Diganggu pakai uang, apalagi nggak dilirik sama sekali. Sampai setan angkat tangan. Nggak bisa saya ganggu dia. Pulang setan. Ketemu komandan namanya Iblis. Iblis tanya, setan, kenapa pulang? Itu imam masjid Jami'ul Ihsan tidak bisa diganggu. Saya kasih perempuan gak goyang, saya kasih jabatan gak bergeming, saya kasih duit gak dilirik. Apa kata Iblis? Kamu kurang pengalaman, ayo ikut. Mana orangnya? Cari. Ketika ketemu sama Iblis, setan suruh nunggu di luar, jangan ikut masuk. Kamu tunggu di luar, kamu lihat apa yang saya lakukan. Ketika itu ahli ibadah sedang enak-enaknya ibadah, itu Iblis menampakkan dirinya di hadapan dia. Terus Iblis ini pura-pura mau mencekik dia. Bukan saya, Anda jangan melihat saya, oh itu Iblisnya, bukan. Sudah, apa yang terjadi? Iblisnya bilang apa? Kalau saja saya tidak tahu usiamu tersisa 1 tahun, kamu saya bunuh malam hari ini. Itu tok omongannya, nggak ada lain. Apa omongannya? Kalau saja saya tidak tahu usiamu tersisa berapa? 1 tahun, kamu saya bunuh malam ini. Udah ditinggal sama Iblis. Terus Iblis ngomong sama setan, tunggu sini, jangan kemana-mana. Itu ahli ibadah, langsung berkemas, pakaiannya dimasukin tas, dia tinggalkan tempat ibadahnya. Setan kaget, wih, ini Iblis ini pengalaman banget ya. Saya gangguin dia nggak bergeming, cuma dibisikin dikit pindah ahli ibadah. Ternyata apa? Di pikirannya ahli ibadah tadi, usia saya, kata Iblis tadi, sisa berapa? 1 tahun. Sekarang bulan apa? Desember. Berarti meninggal saya Desember tahun depan. Maksiat dulu lah 6 bulan sampai nanti bulan Juli. Nanti Juli saya balik ke masjid, saya ibadah 6 bulan berikutnya, saya tobat, mati pas sujud. Coba bayangin, akhirnya pergi tadi, pergi dia, pergi. Na'udzubillah, ke tempat perempuan nakal. Sampai pas di tempat perempuan nakal, ternyata umurnya dia habis. Coba lihat bagaimana cara Iblis ganggu antum semua ini. Dibilang antum apa? Masih muda. Kalaupun sudah tua, masih sehat. Kemarin check up normal, jantung bagus, darah bagus, ginjal bagus, nggak ada hipertensi, nggak ada gula. Akhirnya walaupun sudah tua ngerasa apa? Masih sehat. Ternyata karena itu orang menganggap istiqomah itu berat, karena dia mikir matinya masih lama. Nah sudah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang itu istiqomah, ketika akan meninggal dunia, malaikat-malaikat Allah menyemangati dia. Malaikat bilang, jangan takut, tempatmu surga, jangan sedih. Apa maksudnya jangan sedih? Orang mau meninggal itu kan mikir orang-orang yang dia tinggalkan dia. Ya apa anakku? Ya apa istriku? Nanti orang-orang yang biasa aku santuni bagaimana? Malaikat bilang apa? Jangan dipikir, kami yang akan jamin mereka. Kemudian malaikat bilang, kamu bakal masuk surga yang di sana kamu dapat apapun yang kamu inginkan. Sekarang hadirin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini penting. Beliau mengatakan begini, sekarang ini jujur ya, kan banyak yang dibilang wali, tahu wali ya, kekasih Allah, yang kemudian dia itu punya karomah. Karomah itu apa? Ini bahasa paling keren, karomah itu sakti. Dan kami di Jawa juga begitu. Orang itu kalau dibilang punya karomah gitu ya, itu ada mangga di atas, diginiin aja, itu mangga gak jatuh.
Itu mangga langsung jatuh itu. Jatuh. Kemudian dia jalan di air, nggak tenggelam dia, jalan aja padahal di atas air. Dan saya Pak pernah ngelihat dengan mata kepala sendiri. Waktu kami di pesantren dulu di Malang, itu ada guru kami sholat tahajud terbang setinggi ini. Antum lihat ini berapa senti kira-kira? 60 sentian lah. Itu sholat tahajud terbang. Itu kita zaman itu Pak, wih keren, waliullah ini. Wah langsung kita cium tangan, kita minta amalan. Kepingin apa? Kepingin sholat bisa terbang. Bayangin, kalau karomah itu semudah itu, maka tidak penting dapat karomah. Tapi karomah jauh lebih mulia dari semua itu. Apa itu karomah? Amrun khariqun lil 'adah yujrihillahu ala aidi auliyaihi. Keadaan di luar batas manusiawi yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Sekarang lihat, jangan salah faham. Siapa orang yang Allah cintai itu? Dalam surat Yunus Allah katakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, wali-walinya Allah yang tadi dibilang punya kesaktian tadi, itu adalah orang-orang yang tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Maka maaf, kalau masih gampang baper, jangan ngaku wali. Dikritik baper, diingetin marah. Wali apa? Wali murid. Wali apa? Wali santri. Orang kalau masih gampang baper, nggak ada wali. Wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Tapi Allah bilang, apa kriterianya wali? Nggak asal sebut. Wali itu siapa? Alladzina amanu, yaitu orang yang imannya kokoh. Imannya apa? Kokoh. Dalam surat Yunus, wa kanu yattaqun, dan takwanya kuat. Imannya bagus, takwanya kuat. Maka tidak ada Pak, mohon maaf ya, tidak ada wali tidak sholat, itu tidak ada. Panjenengan tahu siapa walinya para wali? Siapa? Nabi Muhammad. Sholat tahajud kakinya ya apa? Bengkak loh. Ini walinya para wali itu loh, sholat tahajud tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, tidak pernah lupa baca Al-Quran. Lah kok sekarang ini ada dibilang wali tidak sholat? Mosok ngalah-ngalahin Nabi Muhammad? Nah sudah, maka itu wali. Allah berikan kepada mereka kekuatan-kekuatan di atas batas manusiawi. Tapi ingat, ada yang lebih hebat dibandingkan Allah memberi karomah. Karomah tadi kan sakti, dikeroyok sama 100 orang, itu 100 orang lewat semua, mati. Wih, ya apa? Dipukul pakai apa? Pisau, itu pisaunya yang berdarah. Wih, gimana? Wali kan? Coba ini dipukul pakai pisau, pisaunya yang berdarah. Wah, itu pisaunya masuk rumah sakit. Ditabrak truk, truknya yang mental 15 meter ke belakang. Wajah. Kenapa? Nabrak wali. Antum mau yang lebih hebat dari itu? Dengerin ucapannya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Saya ulang ya, al-istiqamatu, istiqamah itu khairun, lebih baik, lebih mulia, lebih hebat, lebih keren dibandingkan apa? 1000 karomah, 1000 kesaktian. Jadi ketika orang oleh Allah diberikan istiqomah, itu lebih bagus, lebih baik, lebih mulia, lebih keren, lebih dahsyat. Orang yang istiqomah lebih hebat dibandingkan orang yang oleh Allah diberikan 1000 karomah.
Kenapa? Jujur, ayo coba jawab. Kenapa istiqomah lebih mulia dibandingkan 1000 karomah? Kenapa? Sini isyaknya jam 10 katanya ya. Kenapa istiqomah lebih hebat dibanding 1000 karomah? Kenapa? Coba jawab aja, nggak apa-apa. Salah saya suruh pulang kok. Pahalanya surga. Terus yang lain apa? Yang lain. Dicintai Allah. Terus begini Pak, dengerin. Karomah itu Allah beri untuk kekasihnya, betul? Wali kan? Wali artinya apa? Kekasih. Bisa ndak orang hari ini menjadi walinya Allah, besok menjadi walinya setan? Bisa apa ndak? Bisa apa ndak? Bisa. Ada kemungkinan. Hari ini iman, hari ini takwa, besok maksiat. Bisa? Bisa. Namanya manusia. Tapi kalau istiqomah, namanya istiqomah, konsisten di atas taat kepada Allah, tidak berubah dari ketaatan berganti menjadi maksiat. Hebat mana? Karomah yang kemungkinan bisa berubah, atau istiqomah yang Allah berikan sampai mati dia tetap taat? Milih mana? Istiqomah. Nah sekarang penutup, saya kasih beberapa tips yang dengan beberapa tips ini insya Allah kita bisa istiqomah. Insya Allah kita bisa apa? Istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1, awali dengan ilmu. Awali dengan apa? Ilmu. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu, itu mesti tujuannya salah. Tujuannya sakti tadi. Ketika dia puasa nggak sakti-sakti, puasanya ditinggal. Wah, apa ini puasa ini? Ketika dia sholat tahajud nggak terbang-terbang, ditinggal. Apa ini tahajud nggak bikin saya bisa terbang ini? Ketika dia baca Quran atau ketika dia sedekah nggak kaya-kaya, lagi rame kan? Ketika dia sedekah nggak kaya-kaya, apa sedekah ini? Nggak bikin saya kaya. Kenapa? Karena salah pondasi amalnya, bukan ilmu tapi apa? Sakti tadi. Maka nomor 1, awali dengan ilmu. Karena kalau orang itu punya ilmu, enak. Kalau orang punya ilmu apa? Enak. Nomor 2, niatannya terlambat ya akhi, udah mau selesai. Yang kedua, niatannya harus ikhlas karena Allah. Karena orang yang ikhlas itu setan tidak bisa ganggu. Orang yang ikhlas setan tidak bisa ganggu. Saya mau tanya, kenapa orang yang ikhlas setan nggak bisa ganggu dia? Ayo. Kenapa? Umroh lo. Kalau bener umroh lo. Untung salah. Ayatnya ana tahu, ana ustadznya kan. Sombong. Apa Allah katakan tentang setan tidak bisa ganggu orang yang ikhlas? Ayatnya mengatakan, wa izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, kata setan, aku bersumpah semua di antara hambamu aku sesatkan mereka. Tapi setan bilang apa? Kecuali hambamu yang ikhlas. Setan angkat tangan. Sekarang saya mau tanya, kenapa setan gak bisa ganggu orang ikhlas? Ini tawadhu atau enggak tahu? Saya khawatir antum tawadhu ya. Kalau saya jawab ntar ustadznya malu kan, jauh-jauh dari Jawa sampai sini pertanyaan kejawab semua ya. Ini tuan rumah yang baik ini, Masya Allah ya. Begini, orang yang tidak ikhlas itu oleh setan diganggu dengan apa? Pasti gangguannya setan itu dunia. Pasti gangguannya apa? Dunia. Orang yang tidak ikhlas biasa apa? Kepingin jabatan, kepingin uang, kepingin tenar, kepingin dikenal, kepingin apa lagi? Perempuan. Itu gangguan setan. Kepingin tenar, ikhlas, jabatan, uang, kedudukan. Itu
setan ganggu manusia dengan itu. Sementara orang yang ikhlas, mereka tidak peduli dengan semua itu. Tujuan mereka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setan tidak punya senjata untuk mengganggu orang yang ikhlas. Kenapa? Karena orang yang ikhlas tidak kepingin dunia, sementara setan iming-iming dunia. Orang yang ikhlas tidak kepingin jabatan, sementara yang ditawarkan oleh setan apa? Jabatan. Orang yang ikhlas tidak mencari perempuan, padahal yang ditawarkan setan siapa? Perempuan. Nah, maka setan itu angkat tangan ketika yang diganggu orang yang ikhlas, karena semua penawaran setan dia nggak butuh. Ayo tak jadiin terkenal, ana nggak pengen. Ayo tak kasih jabatan, nggak perlu. Ayo tak kasih perempuan cantik, istri di rumah sudah ada, sudah punya 4 gitu. Sudah ya. Jadi yang kedua, ikhlas. Nomor 3, awali dengan amal yang ringan. Awali dengan amal yang apa? Ringan. Itulah hadirin, kenapa Nabi Muhammad itu kalau memberikan wasiat kepada hambanya, kepada umatnya, tidak pernah amalan berat. Coba wasiatnya Nabi Muhammad untuk Abu Hurairah apa? 3. Nomor 1, puasa 1 bulan berapa hari? 3 hari. 30, ya Allah, 1 bulan 30 hari. Ini pertanyaannya, Nabi Muhammad perintahkan kepada Abu Hurairah berpuasa dalam sebulan berapa hari? 3 hari. Ringan atau berat? Ringan. Kemudian apa? Sholat duha 2 rakaat. Nggak usah 4, 8, 12, 20, enggak, 2. Yang ketiga apa? Witir 3 rakaat sebelum tidur. Ringan atau berat? Ringan semua. Kenapa Nabi Muhammad ngasih yang ringan-ringan? Karena intinya bukan pada amalnya, tapi mampu istiqomah atau tidak. Maka supaya mampu istiqomah, awali dengan amalan yang apa? Ringan. Jangan muluk-muluk lah. Karena kita ini kan kadang-kadang kalau pulang pengajian semangat, mau tahajud 1000 rakaat. Wih. Ringan aja, ringan. Ringan. Nomor 4, doa sama Allah. Nabi Muhammad saja berdoa kan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadait. Doa. Terus doa ba'da salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Doa. Yang keempat. Yang kelima, kumpul dengan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Kenapa? Karena ketaatan itu menular. Ketaatan itu apa? Nular. Ustadz, saya sudah sering kumpul orang soleh, tapi tidak soleh-soleh. Sabar, pelan-pelan. Nanti lama-lama kamu akan terpengaruh dengan kesolihannya. Jadi nomor 1 apa? Awali dengan ilmu. Nomor 2, niatannya ikhlas. Nomor 3, awali dengan amal yang ringan. Nomor 4, banyak berdoa. Nomor 5, kumpul sama orang-orang yang taat kepada Allah. Penutup, hadirin sekalian, begini, antum semuanya tahu kan, ketika manusia itu meninggal, semua amalnya dia terputus. Betul? Kecuali berapa? 3. Nomor 1, sedekah jariah. Tapi saya tidak ngiming-ngiming sedekah langsung kaya, enggak. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan siapa? Orang tuanya. Yang doain siapa? Anaknya. Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan orang tua. Panjenengan mau 3 terkumpul jadi 1? Anda dapat 3-tiganya dengan 1 amal. Sedekah jariah dapat, ilmu manfaat dapat, anak soleh dapat. Mau? Apa itu? Ini teman-teman dari Sahabat Muslim itu punya program sedekah Al-Quran, wakaf Al-Quran. Dan saya pernah bikin kira-kira 3 tahun yang lalu,
untuk berbagi Al-Quran ke Aceh pasca tsunami itu hanya dalam waktu kira-kira 1 jam 1000 Quran nutup. Kenapa? Karena Al-Quran ini sedekah jariah dapat. Ilmu manfaat, ilmu sumbernya dari mana? Al-Quran dapat. Anak soleh dicetak lewat mana? Lewat Al-Quran dapat. Nah, sementara ketika antum berbagi Al-Quran, antum kalaupun tidak sempat baca, atau untuk orang yang tidak bisa baca Al-Quran, itu Al-Quran antum sedekahkan ke tempat-tempat pendidikan, antum sedekahkan ke tempat-tempat yang di sana tidak ada Al-Quran, maka antum tidur pahalanya ngalir. Berapa sih harga Quran sekarang? Paling satu eksemplar yang tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek, 100.000. Antum sedekah satu, besok antum sudah lupa. Antum lupa pernah sedekah. Tapi ketika Al-Quran itu dihafalkan oleh santri penghafal Al-Quran, dan itu tersimpan di dalam pikiran dan hatinya, maka sepanjang umur antum dapat pahalanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.